Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah ta'wil. Kemudian di sini beliau mengatakan tanbihat, ada beberapa catatan penting yang berhubungan dengan masalah ta'wil. Yang pertama, al-faisal baina sahih ta'wil wa batilihi. Anna as-sahiha ma wafaqa ma dallat alaihi an-nusus wa ma ja'at bihi sunnah wa tabaqaha. Wal batil ma khalafa an-nusus wa sunnah. Perbedaan antara ta'wil yang benar dengan ta'wil yang batil, bahwa ta'wil yang benar itu adalah yang sesuai dengan yang ditujukan oleh dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sedangkan ta'wil yang batil adalah yang tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Contoh yang sesuai ta'wil yang sahih misalnya ketika Nabi SAW bersabda Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu makhluk sebab Al-Quran akan datang. Tapi Ahlussunnah menjawab bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini bukan Al-Quran yang merupakan firman Allahnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah Al-Quran yang artinya perbuatan manusia dalam membaca. Karena kata-kata Quran itu ada dua makna. Karena Quran itu masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Artinya bacaan. Sedangkan masdar itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama mempunyai makna perbuatan. Seperti misalnya kalau dikatakan pukulan, bisa jadi itu artinya perbuatan memukul. Atau pukulan itu ya benda daripada pukulan itu. Maka bacaan bisa jadi adalah yang pertama perbuatan membaca. Atau yang kedua yaitu makna daripada Quran adalah itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang zahir adalah yang kedua, yang paling kuat. Tapi di dalam hadis tersebut tidak mungkin dibawa kepada makna zahir tersebut. Sehingga harus dibawa makna yang kedua, bahwa itu adalah yang dimaksud adalah perbuatan membaca. Nah, kenapa demikian? Karena dalil-dalil yang tegas menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan merupakan ijma para ulama seluruhnya. Sehingga makna yang benar daripada hadis tersebut adalah bahwa yang datang itu adalah perbuatan manusia, yaitu dari membaca Al-Quran yang merupakan pahalanya. Nah, ini takwil yang sahih. Contoh takwil yang tidak sahih seperti yang sudah kita sebutkan, takwil orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah tanpa ada dalil dan bahkan tidak sesuai dengan redaksi ayat tersebut. Contoh firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah terbuka. Kemudian dikatakan yang dimaksud dengan tangan di situ adalah nikmat atau kekuasaan. Kita katakan ini tidak sesuai dengan redaksinya. Karena kata yad tersebut bentuknya mutsanna, dua. Maka tidak mungkin kalau kita katakan itu nikmat, sebab kalau itu nikmat artinya berarti justru dua nikmat Allah terbuka. Sedangkan nikmat Allah sangat banyak. Tidak mungkin juga dikatakan itu kekuasaan, justru dua kekuasaan Allah terbuka. Ini pun juga batil. Maka tidak ada makna lain kecuali satu, yaitu yang dimaksud dengan yad disitulah tangan. Yang tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takwil orang-orang Asy'ariyah yang mentakwil firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa 'ala itu katanya istaula. Ini pun juga batil. Karena tidak ada satupun ulama bahasa Arab yang mempunyai memahami demikian. Terlebih juga bertabrakan dengan dalil-dalil yang lainnya yang tegas menunjukkan bahwa Allah berada di atas, bersemayam di atas arsy. Allahu a'lam.